Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Handayani, NPM 21110034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah Nasution, NPM 21110021 Prodi Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Anissa Nasution, NPM 21110010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Jubaidah Maharani Arab, Prodi Pendidikan Biologi, NPM 21110020 semester 3. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai organel-organel sel tumbuhan yang dimulai dari sitoplasma. Yang berwarna kuning ini adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan yang diselubungi oleh atau yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma itu sendiri terdiri dari air, mineral, karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lainnya. Sebagian besar sitoplasma itu terdiri atau tersusun dari cairan, dan selebihnya itu adalah diisi oleh organel-organel sel. Lalu, apakah fungsi dari sitoplasma itu sendiri pada sel tumbuhan? Yang pertama, sebagai sarana menyimpan bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses metabolisme seperti enzim, lemak, protein. Lalu apakah metabolisme itu? Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Yang kedua, sebagai sarana menyerap air yang dibutuhkan pada tumbuhan. Yang ketiga, sebagai bagian yang berfungsi untuk menjaga kestabilan air di dalam sel. Yang keempat, melarutkan senyawa dan protein yang terdapat di dalam sel. Yang kelima, memberikan bentuk pada organel-organel sel serta melindungi organel-organel sel tersebut. Yang keenam, sebagai tempat sintesis protein dan metabolisme sitosolik glikolisis. Yang ketujuh, sebagai fasilitator penggerak organel-organel sel karena adanya aliran sitoplasma. Selanjutnya ada dinding sel. Ini bagian pinggir atau tepi dari sel tumbuhan. Dinding sel adalah bagian dari sel tumbuhan yang memiliki sifat permeabel. Struktur dinding sel itu terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsi dan sifat. 3 lapisan penyusun dinding sel diantaranya ialah yang pertama, dinding sel primer. Dinding sel primer ini merupakan lapisan paling dalam dan yang pertama kali terbentuk dari sel. Komponen penyusun utama dinding sel primer ini ialah selulosa yang berfungsi membuat sel dapat melebar untuk pertumbuhannya. Yang kedua adalah lapisan lamela. Lapisan lamela ini merupakan lapisan paling luar yang komponen penyusunnya ialah pektin yang berfungsi untuk dapat menempelkan sel satu dengan sel lainnya. Yang ketiga adalah lapisan dinding sekunder. Lapisan dinding sekunder ini merupakan lapisan yang baru akan terbentuk ketika sel sudah matang atau dewasa. Selanjutnya adalah membran sel. Membran sel ini tepi atau pinggir yang kuning ini adalah membran sel. Membran sel adalah bagian dari sel yang bersifat membran semi permeabel pada sel yang bertujuan membungkus atau mengelilingi isi sitoplasma. Membran sel ini memisahkan antara organel sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel ini tersusun dari lipoprotein yang terbentuk dari lemak dan protein. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma terbagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar. Memiliki tekstur kasar atau tidak rata karena adanya ribosom yang menempel.
berfungsi untuk menghasilkan dan memproses protein tertentu, menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkan serta memeriksa kualitas protein. 2. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya, berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan energi ATP. Mitokondria memiliki 5 struktur penyusun, yaitu 1. Membran bagian dalam, berfungsi untuk membantu pembuatan ATP pada jaringan tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. 2. Membran bagian luar, berfungsi untuk membantu proses biosintesis jaringan tubuh suatu makhluk hidup. 3. Krista berfungsi untuk membantu proses perluasan struktur pada membran yang berada di dalam selnya. 4. Ruang antar membran. Ruang antar membran berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi penting yang ada pada sebuah sel. 5. Matriks berfungsi menyimpan bagian-bagian penting pada mitokondria seperti material genetik DNA dan ribosom. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Klorofil berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Struktur kloroplas yaitu 1. Membran luar, berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari zat cair hingga zat padat. 2. Membran dalam, berfungsi untuk pembatas atau penghalang antar sitosol dengan stoma. 3. Stoma, sebagai tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis. 4. Tilakoid, berfungsi menjadi tempat terjadinya reaksi terang sekaligus berperan dalam menangkap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. 5. Glanum, berfungsi menjadi tempat berlangsungnya reaksi terang dalam proses fotosintesis. 6. Lumen merupakan ruang atau rongga yang berfungsi untuk tempat penyimpanan zat-zat makanan yang diperlukan oleh kloroplas. Selanjutnya, nukleus dan nukleoplasma. Nukleus terbagi 2, yaitu pori-pori nukleus, bagian terawangan yang terletak pada membran nukleus yang berfungsi menghubungkan nukleoplasma dengan sitosol. Nukleus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dan inti sel. Sedangkan nukleoplasma terbagi 2, yaitu selaput inti dan kromatin. Cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya seperti mineral, DNA, dan RNA. Selain berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim, bagian yang disebut dengan karyoplasma ini juga berperan dalam membantu menjaga bentuk dan struktur inti sel. Sedangkan kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon, dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariota. Kromatin merupakan bahan yang mudah diwarnai oleh suatu zat pewarna. Vakuola terdiri dari 2 macam, yaitu vakuola. Vakuola merupakan dari bagian struktur tumbuhan terikat membran yang terdapat pada matriks sitoplasma sel. Membran yang mengelilingi vakuola disebut
tonoplas, sedangkan tonoplas atau membran vakuola adalah membran tunggal yang menyelimuti vakuola dan memisahkan sitosol dari getah tumbuhan serta sangat penting bagi sel tumbuhan dan sel cendawan. 3. Lisosom. Lisosom terbagi dari 4 macam, yaitu lisosom terbentuk tunas yang dihasilkan dari badan Golgi yang di dalamnya terbentuk enzim hidrolitik pada RE atau Reticulum endoplasma. Tersebut ditandai dengan molekul monose fosfat lalu diangkut menuju badan Golgi dalam vasikel dan kemudian dikemas ke dalam lisosom. Lapisan lipid atau pasilipid dilapis adalah lapisan membran bermuatan tipis yang terdiri dari 2 lapisan molekul lipid. Sedangkan membran adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran memisahkan sel dari cairan interstital dan di sekitarnya. Sedangkan enzim hidrolitik berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Kalau enzim hidrolitik ini keluar dari lisosom atau sel bisa terilosis dan berakhir membunuh tubuh. Sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi. Badan Golgi adalah suatu struktur yang memiliki seperti kantung pipi dan juga memiliki membran ganda. Badan Golgi berfungsi untuk melepaskan sekresi pada pembukaan sel, membentuk mikrosom, juga akrosom, dan membentuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang kedua yang mana vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan ke membran sel. Vesikel berfungsi yaitu menghasilkan cairan yang membentuk air mani dan sebagai tempat penyimpanan dan transportasi makanan ke bagian sel. Baik, gambar yang ketiga yaitu periksisom. Periksisom adalah organel yang terbentuk oleh membran tunggal dari lipid dilapis yang mengandung protein pencerap atau reseptor. Periksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Gambar yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Fungsi ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein.